Definisi dan pentingnya kepemimpinan dalam PAUD. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan pemimpin dan cara mereka memimpin, serta bagaimana seseorang ditunjuk untuk memimpin dalam suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu di situasi tertentu. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan seseorang pemimpin meliputi penggunaan pengaruh, hubungan antara manusia, proses komunikasi, dan pencapaian tujuan. Seorang pemimpin adalah individu yang mengarahkan sebuah kelompok dan menjaga hubungan baik dengan semua anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan berarti memiliki tanggung jawab terhadap anggota serta mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Peran dan tanggung jawab pemimpin di PAUD. 1. Menetapkan visi misi. Mengelola dan memimpin sekolah membentukkan pemimpin yang menjadikan visi sekolah sebagai panduan utama. Fokusnya harus pada pembelajaran dan kinerja guru. Penyusunan visi sekolah dapat dilakukan dengan pengembangan visi bersama pihak yang berkepentingan, mengarahkan program sesuai dengan visi tersebut, serta mengkomunikasikan dan menunjukkan visi untuk meningkatkan kualitas sekolah. Mewujudkan visi dan misi sekolah merupakan tantangan, oleh karena itu, visi dan misi harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Dalam sosialisasi ini, strategi dan tugas masing-masing pihak untuk mencapai visi dan misi dijelaskan secara terperinci. Ini memastikan bahwa semua anggota sekolah memahami peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menyusun strategi dan kebijakan. Sebagai kepala sekolah, tanggung jawabnya meliputi membina dan mengatur lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, ia bertanggung jawab besar terhadap keseluruhan operasional sekolah untuk memastikan sekolah yang dipimpinnya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kepala sekolah harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Ini berarti ia harus mampu mengelola semua kegiatan sekolah serta mengembangkan guru dan staf pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Memotivasi dan menginspirasi. Memotivasi adalah pendorong kuat yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ini merujuk pada dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka. Dalam konteks kepala sekolah, pendidikan bagi mereka untuk memberikan motivasi dan menjadi teladan bagi seluruh anggota sekolah, termasuk guru, siswa, dan lainnya, untuk terus meningkatkan kualitas mereka sendiri, serta menginspirasi guru-guru untuk melakukan penelitian tindakan di kelas, mengembangkan program profesional, menghadiri seminar atau pelatihan, dan berpartisipasi dalam publikasi ilmiah dan lingkungan sekolah. Mengawasi dan mengevaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menemukan perbedaan antara cita-cita yang diinginkan dan realitas yang ada dalam meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Melakukan evaluasi secara teratur dapat sangat membantu dalam merencanakan dan meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun kadang-kadang pelaksanaannya tidak selalu optimal. Pengawasan yang efektif penting untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dan hasil sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan. Macam-macam gaya kepemimpinan. Pemimpin demokratis. Pemimpin demokratis dengan penuh perhatian mendengarkan pandangan, saran, dan kritik dari orang lain, terutama bawahannya. Gaya kepemimpinan ini menekankan kepentingannya peran manusia dalam setiap kelompok atau organisasi. Kepemimpinan demokratis menunjukkan perilaku sebagai pelindung dan pengembangan organisasi. Seseorang pemimpin melibatkan semua anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang demikian selalu menghargai pendapat dan kreativitas bawahannya serta memberikan mereka tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter berasal dari kata tulus, artinya sendiri, dan kratos adalah kekuasaan, yang berarti penguasa absolut.
Tipe kepemimpinan ini didasarkan pada kekuasaan mutlak yang harus dipatuhi tanpa konsultasi dengan bawahan. Pemimpin otoriter cenderung egois dan manipulasi kenyataan agar sesuai dengan keinginannya. Bawahan tidak boleh mengomentari tindakan pemimpin karena pemimpin merasa dirinya bertanggung jawab atas seluruh organisasi. Kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan ini percaya bahwa anggota organisasi bisa membuat keputusan sendiri dan mengurus tugas mereka dengan minimal arahan dari pemimpin. Hubungan antara pemimpin dan bawahan terbatas pada penyampaian informasi untuk menyelesaikan tugas organisasi. Dalam kepemimpinan, anggota seringkali diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan tugas mereka tanpa pengawasan ketat. Pengawasan dari pemimpin hanya diberikan jika dianggap perlu, sehingga pemimpin sering berperan sebagai penasehat. Kepemimpinan ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggota secara intensif dan sangat berbeda dari kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk memberikan signifikansi pada tugas dan upaya yang harus dilakukan bersama oleh anggota organisasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan arahan dan mengartikan makna dari pekerjaan berdasarkan visi yang jelas. Kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah faktor krusial dalam kehidupan manusia, tetapi organisasi sering kesulitan menemukan pemimpin yang efektif. Pemimpin dibutuhkan saat satu, terjadi kekacauan yang tidak terkendali dalam kelompok sulit menyelesaikan konflik internal dan eksternal. 2. Anggota organisasi, baik individu maupun kelompok, belum bisa membuat keputusan krusial untuk mencapai tujuan. 3. Terjadi perubahan lingkungan organisasi yang cepat sehingga kelompok kesulitan mengadaptasi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan 4. Muncul kompetitor baru yang mengancam posisi kelompok. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional melibatkan pembinaan, perubahan, dan transformasi di lembaga pendidikan. Gaya kepemimpinan ini mendorong bawahan untuk menghasilkan ide-ide baru guna mengatasi masalah secara kreatif dan inovasi. Menurut Hanif, kepemimpinan transformasional juga disebut sebagai kepemimpinan karismatik karena mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku pribadi bawahan sehingga berdampak positif pada motivasi dan keputusan kerja. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala PAUD adalah sekolah yang menerapkan disiplin kerja, keterbukaan, penghargaan, kerjasama, dan pembiasaan. Pengaruh kepemimpinan yang kuat terhadap kinerja para tenaga kependidikan, yaitu gaya kepemimpinan yang kuat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja para tenaga kependidikan, dan banyak pula faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan sekolah PAUD. Kepala sekolah adalah orang yang mengontrol dan menentukan arah sebuah sekolah secara teori ketika menjalankan tugas dan perannya. Kepala sekolah memegang perbedaan gaya kepemimpinan dapat sangat berdampak pada produktivitas staf pendidikan di lingkungan tersebut. Keberhasilan dan kegagalan sekolah PAUD tergantung pada kepala sekolah menjadi pengontrol dan pemimpin dalam menentukan arah yang harus diambil. Salah satu gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan demokratif, melibatkan partisipasi aktif dari anggota sekolah dalam mengambil keputusan. Kesimpulan, seorang pemimpin juga harus selalu melakukan peningkatan serta berkelanjutan. Pemimpin tentu memiliki beragam karakter dan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam mengelola organisasinya. Peran kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan prestasi dan efisiensi dalam pendidikan anak usia dini. Kepemimpinan yang efektif adalah yang membantu dan memfasilitasi pengembangan profesional sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru. Selain itu, kepemimpinan tersebut juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan optimal anak-anak
Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang otoriter, kurang suportif atau tidak adil dapat mengurangi motivasi bekerja, memperburuk konflik internal, dan menghalangi inovasi yang pada akhirnya merugikan mutu pendidikan di PAUD.